kedua, dalam melaksanakan ibadah, jadi tegang, harus bersifat rileks, santai. Yang penting tetap khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kesan-kesan isi terungkap daripada kasus Rasulullah SAW dalam keadaan masih mengandung janabah, di Pak Masjid untuk mengatakan bahwa tempat ini berubah malik. Ini ada si Rasulullah, para sahabat, aku sedang mengandung ada janabah, tidak ada. Tentu. Kemudian seandainya Rasulullah SAW ini tidak bermaksud untuk memberitahukan tentang hal ini adalah merupakan suatu hal yang mubah, kalau maka demene selesai mandi nilipin be bulu ni Rasulullah si sorban dan ada kita si para sahabat di darah ngelek. Lagu justru karena maksudnya antiknya tahu si masyarakat tahu ia isi jamaah bahwa melakukan salat dengan ini cara ini adalah merupakan suatu hal isi dia menghilangkan kekhusyuan, ketadaruan dan ketawaduan. Bau kita peroleh kekhusyuan. Jadi Rasulullah selalu memberikan pelajaran dengan cara, dengan memperlihatkan, dengan malah seterangan kilana. Di saat para sahabat pada tawaf lelah dengan menggunakan naik, Rasulullah justru di atas kendaraan berkendaraan carana, berkendaraan unta. Nara misalnya cara kita roda dari Rasulullah SAW untuk memberikan pelajaran tentang ibadah ini harus laksana secara mudah, dendek tegang dalam ibadah, dendek terlalu santai pun dendek, pokoknya sedang-sedang lah, sehingga dalam pelaksanaan salat atau ibadah Islam itu tidak ada terkesan ibadah Islam adalah sangat-sangat berat, karena memang betapa banyak dengan masih kurang kuat imannya, murtad lantaran maran ibadah Islam ini ya sering ke maran ibadah Islam itu ya sangat rumit, bayangkan. Akhirnya siwat Islam pun jadi murtad, karena si murtad sekeluarga. Dan sabda muli tidak ketemu kemah si anak jariku menganut agama Islam melalui sudah berat. Inilah merupakan suatu yang. Nah, apabila nara tentang pangkat semacam ini, termasuk masih adalah harus tanggapi dan sikapi dengan cara santai. Dan dia tanggapi dengan cara tegang, apalagi emosi, menganggap bahwa dengan itu tulen-tulen kafir beroton kafir dan sampai cara tenanglah sadari. Nah, untuk berlatih tenang inilah ia nanti memang berawal daripada sebuah riyadhah, latihan. Kemudian si kedua, lalu kita tahu bahwa Islam ini sangat santai, sangat rileks, sangat memberikan kemudahan, maka lewat waktu isi misalnya sebuah jamaah atau sebuah batu melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita, maka wajib husnuzon. Tidak sampai arah di dalam perasaan kita bahwa itu doang benar, marah diri itu doang kena, sehingga dengan lain tidak kena. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat dilarang dalam Islam. Jadi husnuzon itu adalah merupakan suatu jalan keluar sangat positif untuk menghadapi situasi si gonjang-ganjing di tengah masyarakat. Sehingga kasus-kasus terungkap dalam hadis ini semuanya memberikan kemudahan. Coba dia di zaman Rasulullah ya doang, Rasulullah sendiri imam. Abu Bakar, kerimpinan Bani Abu Bakar.
Jangan kesuruh sekalipun. Si Rasulullah pelingin doa Abu Bakar jadi imam. Yang ini dalam keadaan sakit, bakal sakit sehingga bapak yang akan meninggal Rasulullah SAW. Lalu dinebani Abu Bakar saja. Jadi dalam hal ini adalah kumben sulukul adab khairun minal itba'. Nah ini masih sangat kurang. Masih sangat-sangat kurang leite sulukul adab belum menjalani adab akhlak. Banyak hal diliputi perhatian. Kadang-kadang hal remeh lalu yang menyangkut masalah sulukul adab. Barangkali berulu berhitung Abu Bakar dan Nabani antara Rasulullah SAW waktu terakhir yatino yana. Nah, dua tokol dan Rasulullah tokol ini kawangan siwayan sila tercariin rahmat Allah Ta'ala. Karena marah si terang dalam kitab Riyadhus Shalihin kan. Di waktu Rasulullah nazak, waktu sebulan rohnya, maka malaikat Jibril sampai ngengos. Kumbena, ndekna, dan tega Rasulullah, dan tega malaikat Jibril. Si marah menolak si kesakitan Rasulullah, sewaktu sebulan rohnya. Sampai-sampai Fatimah mengatakan, ya waila abadan, ya Allah, membela lu sakitan mamiku. Sambil nangis Fatimah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya binati, la waila li abiki ba'dal yaum. Dan harap kesulitan genalamin semami setelah dilunikannya. Berarti Rasulullah pun kesakitan ya waktu sebulan roh. Sakitan. Padahal malaikat Israel yang bulan roh Rasul sangat gatisina, lembut sangat gatisina, licin, lagu kesakitan Rasul. Lo apalagi ita. Maka ya sebabnya disebut para alim ulama, apabila dengan soleh, apabila dengan alim, apabila dengan tawadu wara meninggal dunia ternyata sangat jadi kesakitan, maka kesakitan merupakan penutup daripada kesengsaraan duniawi yang selanjutnya bergerak untuk kemolahan-kemolahan. Sebaliknya, lamun dengan jahat, jangan kena bersenang-senang nanti dah mati. Dan beri idap rasa sakit dengan kesembuhan rohnya selalu mati. Berarti kan sangat molah. Kemolahan dan kesenangan syalami dari saat nasib sakaratul maut yang merupakan penutup daripada kesenangan dunia dan akan segera berganti dengan kesulitan alam barzakh. Nah ya, bahasa para alim ulama. Babu qaulir rajuli ma sallaina. Ini suatu bab pada membicarakan perkataan seorang laki-laki. Ma sallaina, kita belum sholat. Kami tidak atau belum melakukan sholat. Haddatsana Abu Nu'aim, telah bercerita kepada kami oleh Abu Nu'aim. Qala haddatsana Syaiban, telah bercerita kepada kami oleh Syaiban. An Yahya, daripada Yahya. Qala sami'tu Aba Salamata yaqulu, saya telah mendengarkan Abu Salamah mengatakan, akhbarana Jabir bin Abdullah, telah bercerita kepadaku oleh Jabir bin Abdullah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Umar bin Khattab, telah datang kepada Rasulullah SAW oleh Umar bin Khattab Yaumal Khandaki, pada waktu penggalian, pada waktu terjadi perang Khandaq. Pada waktu terjadi perang Khandaq, maka berkata Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi, demi Allah,
Makitu, hampirlah aku, an usalli hatta kadati syamsu taghrabu, bahwa saya melakukan sholat sehingga hampir matahari terbenam. Berarti Umar bin Khattab mengatakan bahwa hampir-hampir ndekku sholat, makin hampir-hampir ndekku sholat sampai jelo wah klub maksudnya sholat asar, sampai ndekku melakukan sholat sampai klub jelo. Wadzalika ba'da ma iftara saimu, dan yang demikian itu setelah berbuka oleh orang yang berpuasa. Jadi wadzalika ba'da ma iftara, jadi setelah datang waktu berbuka, semua itu datang waktu berbuka. Lalu Umar bin Khattab memang saya tetap mengatakan takjilul iftar, mempersegerakan iftar, maka merupakan sunat daripada puasa. Takhirus sahur kan sunat daripada puasa. Lalu kebetulan di saat ini kan dinara dengan marahnya karena sangat banyak kesibukan, sangat banyak kegiatan sih menyebabkan dia sempat untuk mengucapkan kalimat semacam itu. Wadzalika ba'da aftar as-saimu, dan yang itu terjadi adalah setelah berbukanya orang-orang yang berpuasa. Faqala Nabi SAW, bersabda Rasulullah, wallahi ma sallainaha, demi Allah kami tidak pernah mensalatkannya, kami tidak pernah mengerjakan salat seperti yang kuusulkan itu. Pada jalan Nabi SAW, maka turunlah Nabi SAW ila Buthana, ke suatu tempat yang namanya Buthan. Wa ana ma'ahu, dan saya bersamanya. Saya bersamanya. Fatawadda, maka berwuduklah. Tsumma shalah, kemudian ada salat, yakni al-asr, salat asar. Ba'dama gharabatis syams, sudah salat asar setelah terbenam matahari. Watlab dulu sembahyang asar. Watlab dulu. Ba'dama gharabatis syams. Tsumma shalla ba'daha al-maghrib. Setelah itu barulah dia salat maghrib. Karena apa? Karena waktu salat asar ini watlab dulu, langsung selesai sembahyang maghrib, si watlab dulu, habis selesai sembahyang asar, langsung sembahyang maghrib. Kumbelah jadi melakukan ini. Pertama karena ya menganggap waktu asar itu masih syarat, di saat nasi akan melakukan salat, karena masih ada seni perasaan. Setelah total ternyata tentu bahwa yang melakukan salat gonen adalah salat isi lakuannya salat asar di waktu maghrib, maka selesai salat asar langsung melakukan salat maghrib secara berjamaah. Maka Umar bin Khattab sebagai sahabat sangat tegas, sangat sadis, lagu hatinya sangat lembut, perasaannya sangatlah lembut. Ini harap pada marantan silainan lah. Tiba-tiba ia si bercerita merasa bro, hampir kaji mau salat, lagu ya kaji mau salat adalah akhir ganti bulan Syaban atau bulan akhir. Kalau maupun 92, kalau akhir. Sehingga dia seolah-olah dia melakukan aktivitas lainnya. Yalah sudah laksana. Maka adapun Rasulullah SAW panazala Rasulullah SAW ila Bathan ke Bathan wa ana ma'ahu, dan saya bersama Rasulullah. Fatawadda'a, kemudian salat wudu, itu masalah, kemudian dia salam, yakni al-asra, maksud sembahyang asar, ba'dama gharabatis syamsu, setelah terbenam matahari. Bahkan dalam kasus-kasus tidak sewaliwat bahwa
Apakah karena uzur ya Rasulullah uzur? Apakah kekurangan sampurna renara lengkap kurangan tinggal apa sih waktu jadi keputusan harus dilaksana. Apalagi dengan anak koordinator kantor pembina. Isi dia kan melengkapi sesuatu kekurangan dalam pelaksanaan sholat. Thumma shalla ba'dal maghrib. Kemudian dia sholat setelah sembahyang asar yang dilakukan setelah terbenam matahari itu, barulah Rasulullah maghrib kemudian maghrib daripada asar. Karena ia tertibi al-Fatihah untuk menunjukkan tertib waktunya. Babu ta'aridu lahu sahabatu ada hajatu badal iqamah. Ini satu bab pada membicarakan tiba-tiba datang hajat setelah iqamah. Setelah melaksanakan iqamah datang hajat. Apa bentuknya hajatnya? Qala haddatsana Abu Nu'aim, telah bercerita pada kami oleh Abu Nu'aim. Siapa itu? Qala Abu Mi'mar. Qala Abu Mi'mar Abdullah bin Amrin. Siapa itu Abu Mi'mar? Namanya Abdullah bin Amrin. Qala haddatsana Abdul Waris, telah bercerita pada Abdul Waris. Qala haddatsana Abdul Aziz, telah bercerita pada Abdul Aziz. Suhaib an Anasin, sahabat daripada Anas. Uqimatis salatu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Dilaksanakan sholat, padahal pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memanggil akan seorang di janibil masjid yang ada di samping masjid, orang di samping masjid Rasulullah. Fama qama ila sholati, maka dia tidak bangun, orang itu tidak melaksanakan sholat. Hatta namal kaumu, sehingga tidurlah orang banyak. Ya, kalau melakukan salat kebiasaan sholatnya sahabatnya adalah setelah tidur dengan dia tersembahyang isya, termasuk isya atamah, isya yang diundurkan sampai baca Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi atmata la ja'ala kullaha atmata. Seandainya tahu si umatku betapa belik paidalah daripada sholat di waktu atamah, niscaya kita pada berorongan belia. Nah, itu beli main atau Muhammad beli. Ini menunjukkan bahwa setiap waktu dalam Islam memiliki orang, karena dengan apa? Setiap waktu ada orangnya dan setiap orang ada waktunya. Setiap waktu ada orangnya, artinya setiap waktu, setiap era pasti arah dengan isi menonjol dalam salah satu bidang aspek kehidupan. Lihat setiap desa, setiap generasi. Sebaliknya, setiap orang itu ada waktunya. Setiap dengan pasti ya berdaya masa-masa jaya, masa-masa sangsara, masa-masa derita. Dan disebut bahwa hidup manusia adalah bagian roda, sewaktu-waktu di atas, sewaktu-waktu di bawah, dan terus peredaran waktu penuh. Sehingga Allah si mengatur ia memang kadang-kadang membuat manusia jadi sadar akan hak prerogatif Allah isi menguasai segala sesuatu, termasuk usaha bencana dengan segala macam jalan keluar. Nah, ini adalah Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholatnya memang karena awal-awal waktu berarti sahabat selalu mendapatkan pelajaran ilmu baru tentang masalah sholat, sehingga apabila terjadi perbedaan dalam melaksanakan sholat disebabkan oleh karena perbedaan pengertian daripada para zuriyah, maka tentu akan menimbulkan perbedaan sangat-sangat pedas. Perbedaan sangat pedas antara suku jamaah tipe jamaah lain. Coba dalam selekap misalnya Allahu Akbar,
Harap selekap menindal. Harap sih belum. Caranya selekap. Nah ini kan padahal cara waktu seminar Rasulullah pertama kali pada ipatau mendapatkan riwayat secara lisan pun lagu dalam praktiknya kadang-kadang berbeda. Dalam ucapan daripada Ali bin Abi Thalib, wa minas sunani ba'dar i'tidali bis salati irsalul yadaini ila tahti bidunil qabdi kama adatun nasi. Di antara sunnah Rasulullah SAW adalah meluruskan tangan. Meluruskan tangan indal qiyami fis shalah, ketika berdiri dalam sholat lurus tangan. Laisa kal adan, demaratan biasa. Perhatian biasa. Namun anak meninggal terus langsung kadang-kadang dia perhatian. Jenazah sendiri isi perlu mendapatkan perhatian ataupun hal-hal lain isi berkaitan dengan masalahnya. Sehingga para sahabat pun di dalamnya isi menyampaikan apa isi gitanya si sahabat berbeda-beda caranya tergantung daripada cara memahami. Nah ialah isi memang sejak zaman Rasulullah terjadilah perbedaan walaupun Rasulullah memiliki sabda, terus para jemaah sahabat A ya intan menyampaikan kepada keluarganya, sahabat B ya intan menyampaikan kepada keluarganya, sahabat C dan seterusnya. Karena Rasulullah berpesan fal yuballighi al syahidu al ghaiban, harus pada hadir ini nyampaikan terhadap di sini hadir. Maka mau tidak mau para sahabat dengan pengertian berbeda-beda dan meredai para sahabat sediman tahu sholat atau wudhu langsung dan protokol sesuai kaca adat si wilayahnya. Sepenting misi dharma sampai tiba sasaran. Maka ya dan protokol sediman oleh ngerau tanpa disadari dengannya tersugesti untuk menerima segala kemungkinan isi menjadi resiko dan tanggungan. Nah sebenarnya juga masih dalam menyampaikan ayat-ayat sholat nih. Memang kadang-kadang merasa bahasanya, nah itu jadi man rapi cara sholat, deman bagus cara sholat masih aja coba lo gitu, mau lamun sholat, hampir dadanya milu sujud, karena padahal sangat serius dalam melakukan sholat untuk menunjukkan nasab artinya kreativitas dalam melakukan sholat. Kemudian babu wujubi salatil jamaah. Ini satu bab pada membicarakan tentang wajibnya salat berjamaah. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan, kenapa? Harusnya babul kalam. Babul kalami idza uqimita shalah. Ini satu bab pada berbicara pada waktu melakukan sholat yang raos sampai turun kudu ibadah wa qanitin. Haddatsana telah berkata telah bercerita pada Iyas bin Walid qala haddatsana Abdul A'la, telah bercerita pada kami Abdul A'la qala haddatsana Humaid, telah bercerita pada Humaid sa'altu sabitan an Yabani, saya telah bercerita kepada Sabit al-Yabani anir rajuli, daripada seorang yatakallamu ba'dama tukamu salat, yang berbicara di saat sedang berlangsungnya salat, ingraos sambil ngeraos ini awal Islam. Fahaddatani an Anas bin Malik, maka telah menceritakan kepadaku daripada Anas bin Malik qala uqimatis sholatu, telah didirikan sholat, fa'arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
maka telah mendatangkan bagi Nabi SAW, atau telah datang bagi Nabi SAW, rajulun, seorang laki-laki, fahabasahu, maka Rasulullah menahan dia, ba'dama uqimatis sholat, setelah didirikan sholat. Wa qala Hasan, berkata Hasan, in mana'athul ummuhu, jika mencegah akan dia oleh ibunya, jika mencegah akan sahabat ini oleh ibunya, fi jama'atin, pada jamaah, syafaqatan alaihi, karena kesifat lemah lembutannya itu si ibu atasnya, atas anaknya, lam yuti'ha, maka dia tidak mentaati akan ibunya, dia tidak taati ibunya karena sembahyang sedang berlangsung. Inana isi bala iya nih, anak panas lalu nih, bari kelengar nanti jalan lamunar dengan kita ada, baik lewat kami lalu aku uli. Jadi wah berjamaah dulu ke anak, jemaah bagus cuaca, dia lanjut ke masjid berjamaah, tidak perlu bilang waktu. Ning inana, ya nih tebala si inana. Apakah pembala inane wajib taatin atau dia wajib taatin? Lalu si pelaksana adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dia bermaksud untuk melaksanakan tuntutan daripada inak maupun ama, maka itulah karena tasgadu wa qulu lahum qawlan sayyinan. Ucapkanlah oleh sekalian kamu bagi kedua ibu bapak itu ucapan yang bagus, selama dia itu setuju terhadap usulnya membangun sebuah sarana beja juga. Sarana dengan ini, sarana dengan oh ya mudah-mudahan seperti berdoa bersila. Artinya terlaksana sesuai dengan isi terencana. Babu jubi salat jamaah. Ini satu bab pada menceritakan wajibnya salat jamaah. Wa qala Hasan, berkata Hasan, in mana'athu ummu, jika mencegah akan ibunya dari isya, daripada salat isya, il jamaah, dan cara berjamaah, siapa kata semata-mata karena sifat kasihan, thumma lam yuti'ha, tiada dia mentaatinya, dia taati. Apakah kata dari lam yuti'ha ini kalam habari atau ya nahi kita dalam matang hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik, telah bercerita pada kami oleh Malik, an Abi Zannad, daripada Abi Zannad, anil Arad, daripada Arad, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW qala, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa ragaku di dalam kekuasaannya, lakad hamamtu, sesungguhnya aku telah berencana, an amuro, untuk saya menyuruh, bihatabin, untuk mengumpulkan kayu, untuk mengumpulkan kayu kering, maksudnya itu. Kayu tabu, maka dikumpulkan itu, artinya supaya dikumpulkan kayu kering. Thumma amur, lalu saya suruh, bisolati, untuk melakukan sholat. Kemudian payu azinullah, lalu dia azan baginya, artinya dia mengizinkan baginya. Thumma amara rajulan, kemudian dia suruh seorang, paya ummun nasa, untuk mengimami manusia. Thumma ukhalifu ila rijalin, kemudian saya ukhalifu ila rijalin, pergi menuju beberapa orang. Fa'uriku alaihim, saya akan membakar atas mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka, rumah-rumah mereka. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa ragaku di dalam kekuasaannya, lau ya'lamu ahaduhum,
kalau tahu salah seorang di antara mereka annahu yajidu, bahwasanya dia menjumpai irkan saminan atau marmatain. Irkan saminan yaitu satu tempayan daripada samin, atau mirmatain atau dua mirmatain hasanatain yang bagus-bagus, la syahidal isya'a, niscaya dia akan menyaksikan akan isya, berarti dia harus melaksanakan salat isya. Artinya dalam hadis ini memang para ulama-ulama fikih menafsirkan ini apa sembahyang 5 waktu, maksudnya sini lagu sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Sebab memang di dalam keterangannya bahwa Rasulullah di sebuah waktu gena laksana, gena suruh sahabat Umar, Abu Bakar misalnya untuk sila jadi imam, aku ngeliling umbi, aku lalu bakar balik-balik dengan sila datang di masjid melakukan sholat. Lalu tandak si malaikat Jibril tandak si malaikat Jibril. Memang maksud Rasulullah adalah untuk apa? Nah, sampai Arab sopok dengan pun sholat di Bali, sementara di masjid laksana sholat. Maksudnya nanti pada tarik salat di masjid. Nah, kemudian si kedua, berdasarkan inilah sebagian daripada ulama mengatakan sembahyang 5 waktu cara berjamaah di masjid, sampai Rasulullah milih membakar bali-bali dengan insiden tapi di masjid menunjukkan betapa pentingnya ini. Ayat yang judulnya wujubu salatil jamaah, wajib salat jamaah. Salat jamaah ini dari salat Jumat. Kemudian ya Ibu Basenda seandainya tahu kelebihan salat isya secara berjamaah, niscaya apapun aktivitas isi gena jadi penghalang, jadi tinggalan untuk ngejar fadilah daripada salat isya berjamaah. Apa lebih-lebih apabila berpasangan kanca salat jamaah subuh, isya berjamaah, subuh berjamaah, maka fadilahnya adalah mara antara sembahyang malam semalam suntuk di dalam telah mara antara sembahyang malam lain sembahyang tahajud lah di dalam telah sembahyang doang. Lalu fadilah daripada sembahyang berjamaah isya dan subuh. Jadi suatu penekanan karena betapa besar fadilah si mau dari melaksanakan salat berjamaah ini. Sampai sebut si Rasulullah bahwa bagikan 27 hamsan wa isrina di'afan. Ini adalah mengenai salat berjamaah. Masih pembicaraan mengenai babu fadli salatil jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi durdurannya baca tarifat untuk khatam sebelum Ramadan. Cuma setelah Ramadan langsung ke baca kitab lahu ma yawalah syarah hikam. Insyaallah hari sebentar datang dari setelah Ramadan ke buka. Jadi harus tamat sebelum Ramadan. Qala al-musannif rahimallahu taala al-faslul hadis hadi asyar al-bahthu an law. Wah, teman. Pembesarnya Astad. Al-faslul hadi asyar al-bahthu an law. Ini satu bab pasal yang ke-11 membahas tentang laut. 12. Berarti adalah amma lauma laula. Faslul hadi asal. Ini pasal yang ke-12.
Al-batu pembahasan amma. Kemudian laula. Kemudian lauma. Amma hiya harfu tafsil. Harfnya iman. Harfu tafsilin. Qaimatun yang berdiri maqama adatis syarti, yang berdiri pada tempat adatus syarti. Wa fi'lu syarti dan fi'il syarat. Fassara imamuna al-alim al-allamah Sibawahi, telah menafsirkan oleh imam kita yang alim yang banyak ilmunya Sibawahi, Imam Sibawahi maksudnya, di mahmayaku, bahwa amma itu artinya sama dengan mahmayaku. Min syai'in, mahmayaku min syai'in. Mahmayaku min syai'in yaitu jika ada sesuatu. Wal jumlatul madhkuratu ba'da, sedangkan jumlah yang tersebut sesudahnya itu jawab syarti menjadi jawab syarat. Walidzalika, maka karena itulah lazimathul pa'u, maka melazimkan akan oleh pak. Jadi wa ammal jidaru, dalam jawab maksudnya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yabluga ashuddahuma wa yastakhraja kanzahuma rahmatan min rabbika. Wa ammal jidaru, dan adapun tembok, maka adalah tembok itu ligulama ini milik dua orang anak yatim ini, dua anak yatim fil madinati, di kota ini. Wa kana tahtahu, dan di bawahnya lima tembok itu kanzun lahuma, ada petinya, ada peti milik mereka berdua. Wa kana abuhuma, dan adalah bapak daripada dua anak yatim itu salihan, saleh. Fa arada rabbuka, maka inginlah Tuhanmu, ayyabluga ashuddahuma, bahwa dia sampai usia baliknya, wa yastakhrija kanzahuma, dan setelah dia balik barulah dia mengeluarkan akan petinya, rahmatan min rabbika, sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, saya tidak melakukan itu berdasarkan emosi saya. Saya tidak melakukan hal itu berdasarkan emosi saya, tapi adalah perintah yang sudah Allah. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alai sabro, ini adalah merupakan takwil daripada apa yang kau tidak mampu atasnya bersabar. Jadi kan peristiwa laksanaan si Nabi Khidir selapuknya di dalam bahan ini dua persaksian si Nabi Musa alaihissalam. Si pertama perahu penuh, ada kata angkandik si Nabi Khidir, kandik bagian julu, kandik bagian julu saja kelihatan perahu ini dengan julu bopeng. Ngomeh Nabi Musa, ya Allah, dengan doa ini maka ini doa ngawin bakar mungkin perahu ini dengan sekedar dengan pada keselam. Nah, angkat wah bada ante dia sabar dulu teku siaran ilmu nu dia sekedar di otak doang lagu di hati. Untuk mendapatkan ilmu dia sekedar dengan otak, lagu dengan hati. Dia sabar kan Sulaiman daulah ini menurut aku itu wajah. Oh iya, dengan maaf Nabi Musa alaihissalam. Terus dia turun dengan pakai leka. Dari nak teruna keagah kanak nu. Pokok gagaget ya. Ante dicom demak naik kanak nu, ante nam pesang otak kanak nu liar trotoar lah terlalu.
marah dengan si nganu lindung. Arah jam satu riwayat jembot, nu belum kanak ni. Jembot nanti mati. Ya omeh Nabi Musa. No, apa yang kau kenal? Dia tahan. Nurut aku. Ini kan. Wah turut aku. Belum dia gila telau. Dinas tengah hatian. Gila telau. Bemaaf pokoknya di iman tajar itu bemaaf lah. Di iman tajar gensulnya di si Nabi Khidir. Terus si ketelu marandangnya. Sopok tembok dijongkor tembok. Ganggas temboknya 13 meter. Kalau tembok gitu kan sudah tersebut 13 meter. Panas bukan ini. Dinarak sekik pun dengan isi nulungnya. Ada tajak Nabi Musa, Musa terpanjangan tembok ni. Mobil tang panjangan, dia sorong kan. Sorong si imana dia gerak jongkor. Dia nak berarti bongkar dulu terus ada panjangan Malik dia. Dia sorong. Ngerumul masih Nabi Musa. No kita dengan yang tokol. Dinarak bayar si nulung itu. Karing kan ngabeng-ngabeng kita setembak seang bacot. Dia sudah kedini wakai pakai segini ini sudah tua. Dia lalu gawi dia. Apa di pengenan kan? Dia tahan menurut aku. Ini wah teluah ni. Lamun barang kelanjutan Malik lebih mulia ke jerak terak wah menurut aku. Nah ya dia na. Bamaaf Nabi Musa alaihissalam. Lagu ini entar lah. Wah turut aku dia kawah turut aku. Lagu sebelum berpisah ke aku, maka kepada anta maksudnya. No perahu isi kandiku le julun tahu me. Geni liwatin istana Raja Zalim. Rencana Raja Zalim ni setiap kali ni kita perahu dengan bagus, tangkap doangnya. No. Jadi ngumpentan cara antek nana bagus kita perahu ni. Dia tangkap si Raja Zalim no. Lam dia tangkap kan sampai selaku penumpang ni tempat tujuan dan barang-barang pun selamat. Buktinya kan dia tangkap ya. Kemudian dia tangkap sehingga parang perahu ni lengi. Parang ni lengi. Dia tangkap. Angkat ngone-ngone kawan badak itu. Ada ni tak penasaran lalu maksudnya. Aran dia ujian narak bahiran terbada. Untuk badak dia parang ujian. Kemudian kanak si mati nembot belum sampai mati kubek. Kanak ni sangat sertekangan si aman si inana. Neget lega ang belek kanak ni sangat si temanjayang. Apapun kemiliknya wajib keturut tidak aman. Sehingga tidak aman sangat-sangat saya khawatir apabila diturutan kemilik kanaknya kan ngolak-olak jemaah. Lalu ya bahkan sampai netejak ila amak murtad pun gila murtad siwaya si kangen kanak ni. Di si kedua selaputnya ni di narak dasar hawa nafsu ku melakukannya lagu semata-mata gerakan daripada Allah. Maka dia mati kan mati kanak ni kan mati yang dalam keadaan iman mumahiz iman balik dengan Tuhan pun bebas daripada segala macam khawatiran. Sehingga kan beli iya kan ya babang ina amannya jadi kafir lantaran untuk apa menurut pemiliknya mengikuti kemauannya. Nah adapun temboknya martasi sebut kalau ni lek bawa dasar tembok ni arak peti anak yatim setinggalan sina amaknya jemaklah mulai dewasa tahu mengelola harta dengan cara bagus, manajemen harta yang bagus, maka itu tahu lagi dibongkar. Nekai legaan rok misalnya dilarak dengan bilik manjingannya roknya. Sementara tembok beli, adang tembok marah itu karena sekenuh lebar, lijak hampir 2 meter. Tebelnya tembok terdiri atas batu-batu si keras, kesorong inan tanah di depan. Ya kalau tahu me jadi legaannya
jongkor era-era terus ketumputan kesulitan karena ini mau harta selalu dewasa. Nah neka ya di terbantu ya kesorong panjangan telung dosa meter dan aman jadinya. Cuma harta kanaknya sewaktu lah dewasa luit kebutuhannya dia tak ada baik si kanak ini miliknya berdua. Nah ya ngoni ada pada itu. Nah neka juga dinawa kesempatan ini malah genurut aku. Wah telu masalah telu. Mene jogang gua ni. Karing keduaan. Masa Nabi Hidir. Lalu sahid dari itulah adalah amma harap tafsir. Jadi jawab daripada amannya selalu ta'awalin sifat alfa waqi'atun fi jawabi amma. Wal aslu mahma yakum min syai'in, dan asal daripada amma ini adalah mahma yakum min syai'in, jika ada dari sesuatu ya salah. As-sapinatu takanat ila akhiri. As-sapinatu maka arah fa. Jadi baik si jadi jawabnya imma amma ini adalah dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, harus ta'awalin si fa. Qala wa ma yakum min syai'in fal gulamu fakana abawahu fal gulamu jadi nggak tawarin sifat fal gulam fakana abawahu wa ma yakum min syai'in fal jidaru, dan jika ada sesuatu itu adalah tembok fakana li gulaim, maka tembok itu milik daripada dua anak tersebut. Hanya jawab daripada amma harusnya keawalan si fa. Lauma harfani musta'malani ahaduhuma, yaitu dua huruf yang dipakai salah satunya ayakuna dalaini ala imtina'i syai', atas imtina'i syai', tertidaknya sesuatu diwujudi dari kata para ini harfu imtina' lil wujud. Jadi baik laula maupun lauma harfu imtina' lil wujud, artinya tertegahnya sesuatu karena arahnya sesuatu. Lebih-lebih berkaitan ke hukum adab dan kebiasaan. Pertama, dengan adanya sesuatu maka sesuatu yang lain ada. Si kedua, dengan adanya sesuatu yang lain jadi tidak ada. Si ketiga, dengan tidak adanya sesuatu maka sesuatu yang lain jadi ada. Si keempat, dengan tidak adanya sesuatu maka sesuatu yang lain jadi tidak ada. Contoh misalnya besar di palapa. Nah ini merupakan suatu adab yang dia dapat sebagai hukum adab tuh, sapu, kemudian kering bilu, kemudian melep kris, skarbelen camat skarbelen no, lamun regilo Senin, Selasa, baru sapu doang, baru sapu. Lamun ini baru selendang khusus untuk mengabadikan adab leluhur sebagai kearifan lokal. Kemudian yang simbolnya sekarang bilang itu simbol ialah cangkam mutiara, gambaran kemajuan. Berbeda kaca ampenan ini gambar layarnya kan pinggir panti. Nah ini Mataram lu kecamatan beriang simbol. Sudah parang lain, sudah baya lain, cakra lain, sesuai kaca potensi daerah tahun. Nomor barat sesela batu sela, mida lain, kekari lain.